Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ridwan dengan NIM 2241050200004. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelum ke sejarah pemikiran ekonomi Islam, teman-teman ataupun pendengar yang melihat video ini harus mengerti apa itu ekonomi Islam. Definisi yang terpopuler tentang ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi di antara masyarakat ataupun orang-orang. Ekonomi Islam ataupun yang syariah adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi di antara orang-orang senantiasa didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Langsung saja, untuk mempercepat waktu, kita akan ke filsafat ekonomi Islam. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Filsafat ekonomi inilah yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Lanjut kita akan membahas tentang sejarahnya. Sejarah pemikiran ekonomi Islam terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pembangunan, yang kedua fase cemerlang, yang ketiga fase kemunduran, yang keempat fase institusionalisasi ataupun pembangunan. Yang fase keempat ini hampir sama dengan fase yang pertama, cuma yang fase keempat ini menunjukkan mana yang penting, mana pendapat yang penting, itu dah. Kita bahas satu-satu. Yang untuk fase pertama yaitu fase pembangunan. Pemikir atau para fuqaha terfokus pada apa manfaat suatu yang dianjurkan dan apa kerugian bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Nah, ini membahas tentang untungnya berekonomi yang dianjurkan oleh agama dan apa kerugian bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Saya kasih contoh yang ada di PPT. Tokoh-tokoh pemikiran Islam pada fase pertama adalah, sebenarnya sih banyak contoh-contohnya ada di makalah ini. Saya akan memberikan satu contoh saja untuk mempersingkat waktu, yaitu Zaid bin Ali. Nah, Zaid bin Ali ini pemikirannya adalah tentang penjualan barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai, merupakan bentuk transaksi yang sah. Nah, Zaid bin Ali ini menerangkan bahwa kredit itu sah. Contohnya, si A beli barang di si B, nah, dengan harga tunai 100.000. Sedangkan si A ini tidak punya uang, dia memilih kredit 40.000 per hari dengan mengkredit 3 hari. Nah, berarti kan 40.000 dikali 3 yaitu 120.000. Nah, dari itulah harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Tunainya kan 100.000, kredit 120.000. Nah, itu sah menurut Zaid bin Ali. Langsung saja ke fase yang kedua, yaitu fase cemerlang. Fase cemerlang ini banyak meninggalkan hasil karya atau warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ada 2 contoh fase cemerlang di PPT. Saya akan bacakan satu contoh saja karena untuk mempersingkat waktu. Hasil pemikirannya dari Ibnu Khaldun. Hasil pemikirannya tentang 1. Teori produksi, yang kedua teori nilai dan harga, yang ketiga teori distribusi, yang keempat teori siklus publik finance. Yang pertama itu teori produksi. Kan produksi, menjual barang, mengeluarkan barang, itu ada teorinya.
dan yang seterusnya. Nilai dan harga itu ada teorinya. Itu harus memikirkan bagaimana teori-teori tersebut. Lanjut saja yang fase ketiga, yaitu fase kemunduran. Nah, ini fase kemunduran. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan pendahuluannya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai standar bagi masing-masing mazhab. Salah satu tokoh ekonomi Islam pada fase ini adalah Syekh Waliullah yang menjelaskan pentingnya kerjasama sebagai dasar kegiatan ekonomi. Berekonomi secara bekerja sama itu sangatlah penting menurut Syekh Waliullah, dan dilarangnya perjudian dan riba adalah sebab bertentangan dengan prinsip kerjasama tersebut. Nah, perjudian dan riba ini sebagai tantangan kalau berekonomi bekerja sama, tetapi didobelkan sama perjudian. Nah, itu sangatlah bertentangan. Langsung saja kita ke tahap selanjutnya yang fase keempat, yaitu fase institusionalisasi atau pembangunan. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama itu, tetapi ini menunjukkan mana pemikir-pemikir yang penting, yaitu pada fase ini telah lahir pemikir-pemikir ekonomi yang hasil pemikirannya telah menjadi acuan dalam kegiatan ekonomi syariah. Di antaranya M. Akram Khan, yang kedua M. Abdul Manan, yang ketiga Muhammad Umar Capra, yang keempat Khursyid Ahmad, dan M. Najmul Asyidiki. Nah, pemikir-pemikir itu akan dijelaskan pada tema-tema selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Cukup ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.